Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fris Pramana, NIM 2019-210026. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Saya akan mulai dari pengantar. Jadi, kas itu mempunyai kedudukan sentral dalam usaha untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan maupun usaha. Jumlah kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha sehari-hari maupun bagi keperluan yang menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan strategis jangka panjang, seperti usaha penelitian dan pengembangan, maupun usaha perluasan kapasitas dan lain-lain. Nah, jumlah kas yang berlebihan ataupun yang kurang, keduanya mempunyai akibat negatif bagi perusahaan. Kekurangan dapat mengakibatkan tidak terbayarnya berbagai macam kewajiban seperti hutang gaji dan bunga bank. Lalu ada utang dagang pada rekanan bahan baku dan sebagainya. Jadi di sini kas yang sangat kurang sekali itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah usaha. Nah, juga kas yang berlebihan juga sangat berdampak negatif juga karena berarti menyerap dana modal kerja yang langka dan mahal sehingga menaikkan beban terhadap perusahaan. Nah, next. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan dan pengendalian uang kas. Yang pertama adalah menentukan posisi kas pada berbagai waktu. Nah, di sini eh, dengan memperbandingkan eh, uang kas masuk dengan uang kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Nah, yang kedua adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah dengan saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Lalu sebaliknya surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran. Nah, ini pemasukannya banyak melebihi pengeluaran dari sebuah perusahaan. Lalu mempersiapkan keputusan perbelanjaan berjangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini tujuannya adalah kita bisa mempersiapkan. Jadi kalau selama kita di perusahaan, kita itu harus mempersiapkan apa sih pembelanjaan kita dalam jangka pendek dan apa sih pembelanjaan kita dalam jangka panjang. Lalu lalu menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Selanjutnya adalah menggunakan cash sebagai dasar otorisasi dana dan anggaran yang disediakan. Selanjutnya, anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya, dan dengan demikian varian dalam arus kas masuk maupun kas keluar dapat diketahui yang lebih dan diketahui yang menjadi penyebab-penyebabnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber dari cash inflow. Yang pertama ada penjualan tunai nih. Nah, perusahaan ini menjual barangnya, kemudian penjualannya langsung dibayar. Nah, itu merupakan penjualan tunai. Lalu yang kedua ada penjualan piutang gitu ya. Di sini perusahaan itu menjual barangnya secara kredit gitu. Jadi pembayarannya tentunya masih ditunda gitu. Jadi setelah dibayar, perusahaan ini akan mendapatkan kas dari pengumpulan piutang tersebut. Lalu yang ketiga ada pendapatan bunga. Nah, kalau perusahaan ini meminjamkan dana gitu ya ke orang lain atau ke perusahaan lain. Lalu yang keempat ada pendapatan investasi. Contohnya seperti jika perusahaan ini membeli saham ke orang lain atau ke perusahaan lain gitu, tentunya setiap periodenya perusahaan ini pasti mendapatkan pendapatan atau seperti dividen gitu ya. Lalu ada penerimaan pinjaman. Nah, di penerimaan pinjaman ini jadi ketika jatuh tempo itu kan tentunya akan dibayar gitu ya. Lalu yang lainnya seperti penjualan aktiva tetap, lalu ada penambahan ekuitas, lalu ada laba perusahaan dan lain-lain seperti itu. Baik, selanjutnya ada sumber cash outflow atau pengeluaran kas gitu ya. Jadi
di cash outflow ini ada seperti pembayaran gaji, lalu ada pembelian bahan baku atau aktiva tetap gitu ya, lalu ada pembayaran pajak, terus ada pembayaran hutang dan bunga dan lain-lain seperti itu. Jadi setiap pengeluaran kas dalam perusahaan itu dapat disebut sebagai cash outflow seperti itu. Ya, kemudian ada informasi yang dibutuhkan, yaitu hanya ada dua, yaitu perkiraan dari cash inflow ini dan outflow perusahaan itu sendiri. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan secara singkat gitu ya penyusunan dari anggaran kas ini. Yang pertama, kita harus menyusun anggaran penagihan utang. Di sini jika kasusnya perusahaan itu memiliki penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, seperti itu. Lalu langsung saja yang kedua, kita harus menyusun anggaran penerimaan kas. Di sini jika perusahaan itu melakukan penjualan secara tunai tentunya. Lalu menyusun anggaran pengeluaran kas dan menyusun anggaran kas sementara. Nah, di sini sementara karena kita harus melihat terlebih dahulu nih saldo perkiraan akhir kas perusahaannya. Jika terjadi defisit, maka kita harus melakukan pinjaman. Nah, jika perusahaan melakukan pinjaman, tentunya kita harus membuat skema pembayaran bunganya. Kan semua pinjaman itu pasti biasanya tuh ada bunganya seperti itu ya. Lalu yang terakhir kita harus menyusun anggaran kas akhir. Tujuannya di sini agar tidak adanya saldo kas yang defisit di kas akhir ini, seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devika Sumantri dengan NIM 2019-10065. Dan di sini saya akan melanjutkan prestasi dari rekan saya, yaitu saya akan mencontohkan cara penyusunan dari anggaran kas. Nah, di sini sudah ada dari contoh soal dari PT Abadi Jaya. Ini ada contoh soalnya. Jadi yang pertama itu karena di sini ada keterangannya bahwa ada penjualan kreditnya, maka kita harus memisahkan antara penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Nah, di sini diketahui bahwa penjualan kreditnya itu sebesar 70%. Ya, berarti penjualan tunainya itu 100% dikurangi 70%, jadi 30%. Nah, di sini untuk membaginya itu kita harus mengetahui totalnya dulu. Jadi totalnya itu dilihat dari sini. Jadi udah tahu bahwa totalnya di Januari itu sekian, Februari, Maret, hingga triwulan keempat. Nah, di sini kita langsung aja bisa cari untuk penjualan tunainya itu penjualan tunainya itu sama dengan ini, dikunci aja biar bisa langsung, terus dikali sama totalnya. Jadi langsung aja ditarik ke bawah. Nah, untuk penjualan kreditnya itu 70% dikali sama, ini dikunci dulu, terus dikali sama totalnya. Jadi biar langsung ya. Nah, di sini diketahui ada terdapat bad debt. Jadi kita harus mencari piutang netonya terlebih dahulu. Nah, penjualan kredit ini langsung diambil dari sini. Langsung aja. Terus ini tinggal di sum. Nah, bad debt-nya ini sebesar 1%. Jadi 1% dikali sama penjualan kredit. Nah, ini langsung aja. Terus piutang neto itu didapat dari penjualan kredit dikurangi bad debt. Nah, ini juga bisa langsung. Ini tinggal di sum aja. Semuanya juga bisa. Nah, lalu selanjutnya kita mencari anggaran penagihan piutang, di mana saldo awal piutangnya itu sebesar 9 juta ini ya, piutang sebesar 9 juta. Nah, di sini diketahui di mana dari jumlah ini akan diterima pada bulan Maret sebesar 3 juta, dan pada bulan November masuk di triwulan keempat sebesar 6 juta. Jadi sisanya 0, karena ini ditambah ini sudah 9 juta, jadi 9 juta dikurangi 9 juta, sisanya 0. Nah, ini Januari bisa diambil dari sini, dari piutang neto. Langsung aja. Nah, ini didapat dari sini, ini ada keterangannya pola pengumpulan piutang, di mana jika bulanan itu 70% pada bulan penjualan, 15% sebulan sesudahnya, 8% 2 bulan sesudahnya, 7% 3 bulan sesudahnya. Jadi jika di Januari berarti ini sama dengan 70% dikali sama ini. Nah, lalu Februari juga 15%, Maret, dan 3 bulan sesudahnya itu April masuk di triwulan kedua. Nah, untuk yang Februari ini bulan penjualannya itu jatuh di Februari. Jadi ini 70%-nya itu ada di Februari, terus 15%-nya ada di Maret, dan ini yang membedakan. Jadi dua bulan sesudahnya dan 3 bulan sesudahnya dari Februari itu kan April dan Mei, berarti April dan Mei itu masuk di triwulan kedua. Jadi langsung ditambahkan. Jadi 15% dikali ini tadi. Nah, untuk di Maretnya itu sama, jadi sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan itu kan dari Maret, April, Mei, Juni. Berarti kan masuk di triwulan kedua semua. Jadi langsung 30% langsung masuk dikali ini di triwulan ketiga.
Nah, untuk di triwulanan itu di sini ada keterangannya 90% pada triwulan penjualan dan 10% pada satu triwulan sesudahnya. Jadi di triwulan kedua ini 90%, satu triwulan sesudahnya itu triwulan ketiga 10%. Ini juga sama. Nah, untuk di triwulan keempat itu 90%-nya di triwulan keempat dan 10%-nya itu di sisa. Jadi ini nanti akan menjadi saldo piutang awal di tahun 2023. Jadi, nah udah ini tinggal di sum aja semuanya, di sum, selesai. Lalu di anggaran penerimaan kas. Nah, ini diambil dari penjualan tunai. Jadi di copy aja langsung, di paste, values, transpose, oke. Nah, di penagihan piutang itu diambil dari sini. Langsung. Nah, pendapatan lain-lain itu dilihat dari sininya. Pada Januari sebesar 10 juta, lalu pada Maret sebesar 6 juta. Nah, ini Agustus dan September itu masuk di triwulan ketiga sebesar 18 juta. Dan di triwulan keempat sebesar 20 juta. Nah, ini tinggal di sum aja, sama di sum semuanya. Nah, terus soal kita mencari anggaran pengeluaran kas. Dimana di sini udah ada keterangannya ya, ada 6. Di sini udah saya cantumkan apa saja. Jadi bonus karyawan itu di triwulan kedua sebesar 15 juta. Lalu di bulan Desember sebesar 26 juta. Desember masuk di triwulan keempat. Nah, pembayaran hutang itu pada bulan Februari itu sebesar 10 juta. Lalu pada triwulan 2 dan 4 masing-masing 210 juta. 2 dan 4. Nah, di sini bahan baku diperhitungkan sebesar 35% dari total penjualan untuk masing-masing bulan atau triwulan. Jadi, ini 35% dikali dengan total penjualan yang ini. Nah, begitu seterusnya ya, sampai triwulan keempat. Nah, ini sudah untuk bahan bakunya, sudah semua, sama 35%. Nah, lalu ada selanjutnya pembayaran upah dan gaji pada bulan Januari sebesar 19.500.000. Lalu pada bulan Februari dan Maret masing-masing 15 juta. Februari dan Maret. Nah, di triwulan kedua sebesar 48.750. Triwulan ketiga itu sebesar 45.050.000. Dan di triwulan keempat sebesar 46.100.000. Nah, untuk pengeluaran lain-lain itu pada bulan Januari, Februari, dan Maret masing-masing 6.750.000. Januari, Februari, dan Maret. Nah, di triwulan kedua, 3 dan 4 itu masing-masingnya sebesar 22.500.000. Ini sama, ini triwulan 2, 3, 4. Nah, untuk pembelian mesin itu hanya pada bulan Februari sebesar 150 juta. Nah, ini tinggal disam aja, ini sama semuanya juga disam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hanum Mawadati dengan NIM 109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada anggaran kas sementara. Pada bulan Januari, saldo kas awalnya itu ada 19.500.000. Dan penerimaan kasnya itu terdapat 88.510.000. Kas tersedianya itu diambil dari saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas yang dimana di sini terdapat 108.010.000 dan pengeluaran kasnya itu terdapat 61.250.000. Saldo kas akhirnya didapatkan dari kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas, yaitu terdapat 46.760.000. Dan pada bulan Februari, saldo kas awalnya didapatkan dari saldo kas akhir pada bulan Januari, yaitu sebesar 46.760.000. Penerimaan kasnya terdapat 108.375.000. Dan kas tersedianya terdapat 115.135.480.000. Dan pengeluaran kasnya didapat dari 225.430.000. Dan saldo kas akhirnya di sini yaitu terdapat minus 70.294.520.000.
yang dimana di sini bulan Februari yaitu saldo kas akhirnya negatif. Dan pada bulan Maret saldo kas awalnya itu didapatkan dari saldo kas akhir pada bulan Februari yaitu sebesar minus 70.294.000. Dan penerimaan kasnya terdapat 144.967 sekian, dan juga kas tersedianya itu terdapat 74.673 sekian. Pengeluaran kasnya itu terdapat 74.110.000 rupiah, dan saldo kas akhirnya itu didapat 563.400 rupiah. Pada triwulan kedua di sini saldo kas awalnya itu didapat dari saldo kas akhir pada bulan Maret yaitu sebesar 563.000. Dan penerimaan kasnya ini ada 418 juta sekian, dan kas tersedianya ada 418 juta sekian, dan pengeluaran kasnya itu ada 436.250.000. Di sini saldo kas akhir pada triwulan kedua yaitu sama seperti saldo kas akhir pada bulan Februari yaitu negatif sebesar negatif 17.280 sekian. Dan triwulan ketiga ini saldo kas awalnya didapatkan dari saldo kas akhir pada triwulan kedua. Dan saldo penerimaan kas pada triwulan ketiga sebesar 360 juta sekian. Dan saldo kas akhir pada bulan triwulan ketiga itu ada 161 juta sekian. Dan pada triwulan keempat saldo kas awalnya itu didapatkan dari saldo kas akhir pada triwulan ketiga yaitu sebesar 161 juta sekian. Dan saldo kas akhir yang didapatkan pada triwulan keempat yaitu sebesar 122 juta sekian. Nah, di sini kan pada bulan Februari dan juga triwulan kedua saldo kas akhirnya negatif. Pada contoh soalnya ini yaitu anggaran kas final pada 2022 dengan kebijakan apabila terjadi defisit kas, maka pada awal Februari perusahaan akan melakukan pinjaman kepada bank yaitu sebesar 75 juta dan dengan bunga 20% per tahun. Dan pengembalian hutangnya itu dilakukan pada bulan Juli di mana triwulan ketiga. Dan bunganya itu dibayarkan pada setiap awal bulan berikutnya. Di sini kita sudah membuat schedule pembayaran bunganya, yaitu pada bulan Februari peminjam itu meminjam sebesar 75 juta dan bunganya 20%. Nah, di sini 20% itu dibagi dengan 12 bulan yaitu karena per tahun sebesar 1,67%. Dan pada bulan Maret, April, Mei, Juni itu peminjam akan membayarkan bunganya itu sebesar 1.250.000. Dan pada triwulan ketiga itu peminjam membayarkan bunga sebesar 1.250.000 dan juga jumlah pinjamannya sebesar 75 juta. Dan pada anggaran kas finalnya di sini saldo kas awalnya sebesar 19.500.000. Penerimaan kasnya itu 88 juta sekian. Itu pada bulan Januari. Dan bulan Januari ini peminjam tidak meminjam dana bank. Dan kas tersedianya itu ada 108 juta sekian. Pengeluaran kasnya ada 61.250 dan saldo kas akhirnya ada 46 juta sekian. Dan pada bulan Februari saldo kas awalnya diambil dari saldo kas akhir pada bulan Januari sebesar 46 juta sekian. Di sini bulan Februari peminjam itu meminjam dana bank sebesar 75 juta. Dan pada bulan Maretnya itu saldo kas awal diambil dari saldo kas akhir pada bulan Februari sebesar 4 juta sekian. Di mana pada
bulan Maret dan triwulan kedua ini peminjam tidak meminjam dana bank. Tetapi di sini peminjam telah membayarkan bunga yaitu sebesar 1.250.000. Dan pada triwulan ketiga di sini itu peminjam telah membayarkan bunga yaitu sebesar 1.250.000 dan juga pinjamannya sebesar 75 juta.